Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan materi kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 162. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus, buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus, begitu juga barang-barang lainnya. Lanjut halaman 163. Ayo mengamati. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Lanjut halaman 164. Ayo bercerita. Siapa yang kamu tolong? Yaitu tetangga dekat rumah. Kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Nah, untuk selanjutnya nih hanya alternatif jawaban saja ya. Misalnya, siapa yang kamu tolong? Ibu. Kapan kamu melakukannya? Misalnya kemarin. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Membawakan barang belanjaan saat di pasar. Selanjutnya, siapa yang kamu tolong? Adik. Kapan kamu melakukannya? 3 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Memperbaiki mainan yang rusak. Bawahnya, siapa yang kamu tolong? Misalnya teman main namanya Hanan. Kapan kamu melakukannya? Seminggu yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengobati lukanya saat terjatuh dari sepeda. Nah, kalian juga bisa mencari alternatif jawaban yang lain ya, sesuai dengan yang kamu pernah alami gitu ya. Lanjut halaman 165. Ayo berlatih. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Selesaikan soal hitungan di bawah ini. Nomor 1, ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Cara mengerjakannya mudah sekali ya, tinggal kita tambahkan saja melon yang dimakan Dayu 2/8 ditambah melon yang dimakan ayah 3/8. Pembilang ditambah pembilang 2 ditambah 3 sama dengan 5, penyebutnya tetap 8. Jadi jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu adalah 5/8. Nomor 2, selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. Satu loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis, ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Cara mengerjakannya juga sama seperti nomor 1 ya. Tinggal kita tambahkan saja kue lapis yang dimakan Dayu 4/12 ditambah kue lapis yang dimakan ibu 2/12. Pembilang ditambah pembilang 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 per penyebutnya yaitu 12. Jadi 6/12.
bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu. Nomor 3, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat, ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Coklatnya tadinya kan 15, berarti 15 per 15 dikurangi, sudah dimakan sama Dayu 5 batang, berarti 5 per 15 dikurangi lagi, dimakan sama ibu dan ayah 5 batang, dikurangi 5 per 15, jadi sama dengan 15 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 5 per 15. Nomor 4, selesaikan operasi hitungan berikut ini. Yang A, 3 per 4 ditambah 4 per 4. Pembilangnya kita tambahkan dulu ya, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Penyebutnya tetap ya, jadi 7 per 4. Yang B, 2 per 10 ditambah 3 per 10. Pembilangnya kita tambahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 per penyebutnya tetap 10, jadi 5 per 10. Yang C, 1 per 5 ditambah 4 per 5, 1 ditambah 4 sama dengan 5, penyebutnya tetap 5, jadi 5 per 5. Mudah dan bisa dipahami ya. Bawahnya ayo mengamati. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu. Lanjut halaman 167. Ini surat dari Siti dan teman-teman untuk sahabatnya Komang. Jakarta, 5 September 2017. Untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali dari sahabatmu. Ayo menulis, temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas. Tuliskan kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak-arak di halaman berikut ini. Kata yang kita temukan adalah cerah, matahari, cuaca berubah, dan hujan. Jelaskan makna kata-kata tersebut. Kamu boleh menggunakan kamus untuk melihat makna katanya. Misalnya seperti ini ya, matahari, benda angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Yang kedua, misalnya cerah, terang atau tentang hari, bulan, warna, jernih, tentang kaca. Yang ketiga, hujan, titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang keempat, berubah menjadi lain, berbeda dari semula. Yang kelima, cuaca, yaitu keadaan udara tentang temperatur, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Bawahnya ayo mengamati. Tahukah kamu apa itu kamus? Tentu kalian ada yang sudah punya atau ada yang belum ya. Nah, kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah, biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tahukah kamu cara menggunakan kamus? Perhatikan petunjuk berikut ini. Nomor 1, tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya menjaga, kata dasarnya adalah jaga. Yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Jaga berarti J huruf awalnya. Yang ketiga, cari berdasarkan urutan huruf kedua. Jaga berarti Ja.
Lanjut halaman 169. Yang keempat, setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Misalnya jaga, menjaga, memelihara, merawat. Berarti Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Ayo berlatih. Cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Ini Ibu berikan alternatif jawabannya saja ya. Nanti kalian juga bisa mencari alternatif jawaban yang lain. Nomor 1 misalnya iklim, artinya keadaan hawa atau suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama, 30 tahun di suatu daerah. Yang kedua panas, artinya hangat sekali, lawan dingin atau kemarau, tentang musim. Yang ketiga berawan, artinya diliputi awan. Yang keempat mendung, artinya awan yang mengandung hujan atau dalam keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari karena tertutup awan. Yang kelima petir, arti kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Bawahnya ayo menulis, kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Lanjut halaman 170, tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Misalnya seperti ini, suatu hari sebelum berangkat sekolah hujan turun cukup deras. Aku diantar oleh ayah pergi ke sekolah menggunakan jas hujan. Setelah siang hari waktu pulang sekolah cuaca mendadak menjadi panas. Aku pulang ke rumah berjalan kaki. Sesampai di rumah aku makan, setelah itu tidur siang. Pukul 1 siang aku bangun dan terdengar suara hujan. Keesokan harinya cuaca panas, tenggorokanku terasa sakit. Ibu menyarankan untuk banyak minum air putih dan banyak makan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, menghadapi cuaca yang berubah-ubah harus cukup istirahat dan rutin melakukan olahraga, sehingga tubuh tetap fit dan sehat mengerjakan aktivitas sehari-hari. Bawahnya kerjasama dengan orang tua. Orang tua mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kondisi tubuh saat cuaca berubah-ubah dengan cepat. Ingatkan untuk makan teratur dan minum yang cukup. Nah, kiranya cukup sekian video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.